Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derza Sister. Video kali ini akan mencoba membahas tentang volume dan luas permukaan pada bangun ruang puncak. Volume bangun ruang yang memiliki titik puncak. Bangun ruang yang pertama yaitu limas, di mana limas ini memiliki titik puncak di atasnya yang runcing, yaitu titik puncak E. Maka limas ini merupakan bangun ruang puncak. Selain limas, ada lagi bangun ruang lainnya, yaitu kerucut. Kerucut juga memiliki titik puncak, yaitu titik puncak O. Jadi, bangun ruang yang memiliki topi, memiliki titik puncak, itu adalah bangun ruang puncak. Oke, mari kita lanjut ke bentuk volumenya, rumus volume dari kerucut dan juga limas. Gambar limas itu berdasarkan dari gambar kubus. Kamu perhatikan sekarang ini gambar bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus ini jika kita potong semuanya, potong dari ujung ke ujung, dari E ke C, H ke B, G ke A, F ke D. Nah, ini membentuk limas kan? Memperhatikan nih gambarin bawahnya saja. A, B, C, D. Ini membentuk limas, satu buah limas. Nah, kalau kita keluarkan limasnya, ini seperti ini. A, B, C, D. Nah, ini dia bentuk limasnya. Ini adalah limas yang bagian bawah saja. Nah, kira-kira ada berapa kali limas yang terbentuk pada gambar kubus ini? Kalau kita perhatikan dari gambar kubus ini, akan terbentuk limasnya. Ini dia. Limas A, B, C, D. Yang tadi bagian bawah, A, B, C, D. Lalu limas A, B, E, F. Bagian depan. A, B, E, F bagian depan. Lanjut limas E, F, H, G. E, F, H, G yang bagian atas. Lanjut H, G, D, C. H, G, D, C bagian belakang. Lanjut B, C, F, G. B, C, F, G bagian kanan. Kemudian A, D, E, H. A, D, E, H bagian kiri, sehingga limas yang terbentuk pada kubus ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana bentuk rumus dari volume limas? Oke, perhatikan. Pada gambar kubus, ini memiliki sisi panjangnya AB 2P. Kalau sisi AB 2P, pasti sisi BC juga 2P. Sisi GC jadi 2P karena dia kubus kan. Kalau kubus berarti semua sisi atau semua rusuk itu memiliki ukuran yang sama. Sehingga volume dari kubusnya adalah 2P kali 2P kali 2P. Nah, ini rumus kubusnya tadi. 2P kali 2P kali 2P. Lalu, kalau volume limasnya sama dengan volume kubus tadi, 2P kali 2P dikali dengan 2P bagi 6. Kenapa bagi 6? Karena pada kubus tadi, satu limasnya, bentuk limas yang ada pada satu kubus itu ada 6 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, kubus yang ada ini kita bagi 6. Ini dia, bagi 6. Lalu kalau kita bagi 6 ini ada yang bisa kita bagikan ya? Ada yang bisa kita bagi, yaitu ini dia. 2 bagi 6 dapat 3. Maka sisanya di sini 2P kali 2P kali P per 3. Nah, inilah dia rumus volume limas, di mana
2P dikali dengan 2P ini adalah bentuk dari sisi alasnya. Alas bawahnya aja ini. 2P kali 2P nya saja. Lalu yang bagian P nya saja, P ini adalah bentuk tingginya. Tinggi dari limasnya nanti. Perhatikan nih. Kalau dia panjang dari bawah sampai ke atas, ini kan 2P. Terus kalau dia setengahnya saja, atau tinggi dari limasnya ini, nah ini adalah bentuk ukuran dari P-nya. Ini adalah ukuran dari P-nya atau tinggi dari limas. Maka P ini adalah tinggi limas. Kemudian ini kita bagi dengan 3. Atau kita sederhanakan, ini bentuknya menjadi 1/3. 2P kali 2P tadi adalah luas alas. Lalu P-nya ini adalah tinggi limas. Maka inilah dia volume dari limas. Volume limas 1/3 dikali luas alasnya dikali dengan tinggi limasnya. Sekarang kamu perhatikan gambar ini antara limas dan kerucut. Ini memiliki volume yang sama sebenarnya. Sama, intinya yang tadi berdasarkan rumus yang kita dapat, limas itu tadi volumenya adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali tinggi. Nah, untuk kerucut juga sama. 1/3 dikali dengan luas alas dikali tinggi. Tapi bedanya kamu perhatikan alasnya. Alas pada limas ini berbentuk persegi. Sementara pada kerucut alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga luas alas itu pada limas ini adalah berbentuk luasnya persegi. Jadi luas alasnya kita cari adalah luas persegi. Kemudian pada kerucut, luas alasnya ini berbentuk lingkaran, sehingga luas alas yang kita cari adalah luas lingkaran. Maka rumusnya akan berubah menjadi, pada limas berubah menjadi 1/3 dikali sisi dikali dengan tinggi dari limas. Yang tinggi yang ini tadi ya, yang lurus dari titik puncak sampai ke alas bawahnya. Ini yang disebut dengan tinggi. Sedangkan kerucut rumusnya menjadi 1/3 dikali dengan pi dikali r dikali dengan t. Pi yaitu 22/7 atau 3,14. R-nya adalah jari-jari. Jari-jari kali jari-jari, ini dia jari-jarinya, setengah lingkaran. Garis setengah lingkaran. Lalu tingginya itu ini dia, titik puncak sampai ke bawah alasnya. Ini yang disebut dengan tinggi dari kerucut. Maka rumusnya berubah kan? Jadinya limas dan kerucut berdasarkan alasnya. Meskipun ya rumus awalnya sama, tapi intinya itu alasnya. Alas pada limas berbentuk persegi, maka rumusnya 1/3 kali sisi kali tinggi. Lalu pada kerucut, alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi 1/3 kali pi kali r kali t. Oke, inilah volume dari limas dan kerucut. Sekarang kita bahas tentang volume bola. Bola yang kita tahu seperti ini kan. Lalu kalau misalkan kita bagi 2, maka akan berbentuk menjadi seperti ini. Kemudian pada setengah bola itu akan sama halnya dengan kerucut itu sendiri. Dimana jari-jari pada lingkaran itu sama dengan jari-jari pada kerucut. Nah, kalau dia bola itu jari-jari dari titik pusat ke ujung bola itu kan jari-jari.
Lalu kalau dia sampai ke ujung yang lainnya, sisi lainnya, berarti itu jari-jari juga kan. Maka tinggi dari bola ini, setengah bola sama dengan tinggi dari kerucutnya. Maka sama, tinggi dari kerucut adalah jari-jari pada kerucut itu sendiri. Nah, pada bola itu, kalau misalkan kita potong seperti tadi, dia akan membentuk 4 buah kerucut ini. Sehingga kalau kita samakan bagaimana volumenya, kita perhatikan volume pada kerucut sepertiga dikali pi dikali r dikali r dikali t. Ini adalah volume dari kerucut. Lalu bagaimana dengan volume bolanya? Volume bola 4 kali kerucut, 4 kali volume kerucut, sehingga volume bola menjadi 4 dikali sepertiga dikali pi dikali r dikali r dikali t. Sama kan ini di atas, dikalikan 4 kali dari rumus ini, sehingga berubah menjadi 4/3 dikali pi dikali r dikali r dikali t. Dimana tadi t kita tinggi pada kerucut itu sama dengan jari-jari pada bola. Maka T ini sama dengan R. Maka volume dari bola berubah menjadi 4/3 dikali pi dikali R dikali R dikali R. Atau kalau kita singkat, maka ini berubah menjadi 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, ini adalah volume dari bola. Jadi volume dari bola cukup kamu perhatikan yang ini saja. 4/3 dikali pi 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Atau 4/3 dikali pi kali R kali R kali R. Maka kesimpulan kita, volume dari limas, kerucut, dan bola. Ini dia. Limas sepertiga kali S kali S kali T dengan alas berbentuk persegi. Pada kerucut, sepertiga kali pi kali R kali R kali T dengan alas berbentuk lingkaran. Dan pada bola yaitu 4 kali dari volume kerucut, yaitu 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Nah, inilah volume dari bangun ruang yang memiliki titik puncak. Oke, masuk ke materi luas permukaan limas. Nah, kalau bangun ruang limas yang sudah kita lihat tadi gambarnya seperti ini. Lalu kalau diminta, kalau yang ini kan bentuknya ruang ya, di dalamnya dalamnya adalah ruang. Sementara kalau dia luas permukaan, maka setiap sisi yang ada, garis yang ada, itu akan kita potong, dia akan berubah menjadi seperti ini. Lihat alasnya berbentuk persegi. Kemudian sisi tegaknya semuanya yang berdiri ini, sisi yang berdiri itu berbentuk segitiga semua. Maka ini dia segitiganya, ada sisi depan, kanan, kiri, belakang. Berarti ada 4. Depan, kanan, kiri, belakang. Berarti ada 5 sisi di sini. Ada 4 buah segitiga dan 1 persegi. Sehingga luas permukaannya, ini luas permukaan limas, ada luas persegi, ada luas segitiga bagian depan, ada luas segitiga bagian kanan, luas segitiga bagian kiri, dan luas segitiga bagian belakang. Ada 4 kan tadi segitiganya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan 1 persegi. Lalu kalau ini kita perkecil, maka sama halnya dengan ini. Luas persegi saja ditambah dengan luas segitiga. Cukup kamu 1 kali aja kamu cari, lalu kamu kalikan 4. Karena bentuk segitiganya sama.
Kalau bentuk segitiganya sama, cukup kamu cari luas segitiganya 1 saja, lalu kamu kalikan 4. Nah, ini bisa kamu rubah dia menjadi seperti ini. Luas alas, karena persegi ini terletak pada alasnya, maka dia berubah menjadi luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Udah pasti ini berbentuk segitiga. Lalu kamu kalikan N. Kalikan N ini adalah berapa banyak sisi tegaknya, segitiganya. Ada 4, berarti kamu kalikan 4. Sehingga luas permukaan limas yang alasnya berbentuk persegi, rumusnya menjadi luas alas ditambah luas sisi tegak dikali N. Kalau alasnya persegi, maka kamu cari di sini luas alasnya luas persegi. Tapi kalau dia alasnya berbentuk segitiga, maka di sini luas alasnya berbentuk jadi luas segitiga dengan N-nya 3. Kalau persegi N-nya 4, kalau segitiga alasnya N-nya 3. Sekarang tentang luas permukaan kerucut. Gambar kerucut kita seperti pada gambar yang ada ini. Nah, jika kita potong setiap sisinya, maka permukaan pada kerucut akan berubah menjadi seperti ini. Pada sisi A ke C itu kita potong, dia berubah menjadi ini. Maka titik A dengan titik A aksen ini kalau kita pertemukan kembali, dia akan membentuk kerucut ini. Tapi kalau kita potong, dia akan ini memisah, dan lingkarannya juga terpisah yang bawah. Ini adalah alas dari kerucut tadi. Nah, sementara panjang dari A ke C ini dia sama dengan S. Ini S-nya. Lalu bagaimana sih cara mencari luas dari permukaannya? Di sini permukaan yang ada adalah lingkaran, satu buah lingkaran, dan berbentuk selimut dari kerucut tadi. Ini segitiga bukan, lingkaran juga bukan, tapi segitiga yang lengkung. Bagaimana kita mencari luas permukaannya? Luas permukaan kerucut itu ada 2 sisi. Sisi lingkaran dan sisi selimut. Ini dia lingkaran dan selimut. Lingkaran berarti luas lingkaran. Kemudian luas dari selimut. Luas lingkaran itu Pi dikali R dikali R. Nah, ini hanya luas lingkaran saja. Tambah luas selimut. Kalau luas selimut itu adalah Pi kali R kali S. S ini adalah sisi miring ini. Sisi miring dari A ke C. S. Ini dia S. Itu sisi selimut. Jadi kalau kamu singkat ini rumusnya sama, artinya PRR tambah dengan PRS. Lanjut ke luas permukaan bola. Bola yang kita ketahui yang ini ada sisi ruang di dalamnya. Nah, sementara kalau ingin kita mencari luas permukaannya, itu sama artinya 4 kali dari luas lingkaran yang biasa. Luas permukaan bola 4 kali luas lingkaran biasa. Di mana luas lingkaran itu adalah Pi kali R kali R. Karena dia 4 kali dari luas lingkaran, maka kita kalikan 4 kali Pi kali R kali R. Atau kita singkat menjadi 4 kali Pi kali R kuadrat. Sehingga luas permukaan dari limas, kerucut, dan bola, bisa kamu perhatikan ini, pada limas, luas alas ditambah dengan luas sisi tegak kali N. Kalau alasnya persegi, berarti luas persegi, sisi tegaknya pasti segitiga, N-nya tergantung dari alas. Kalau alas sisinya ada 4, maka N-nya 4. Kalau dia segitiga ininya, alasnya, maka sisi 3 itu sisinya ada 3, maka N-nya 3. Luas persegi berarti S kali S. Luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2 kali N. N-nya banyak sisi tegaknya.
Pada kerucut, luas alas kali luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimut. Alas PRR, selimut PRS. Ditambah. Bola 4 kali dari lingkaran, 4 kali Pi kali R kali R. Sekarang kita ke contoh limas. Diketahui sebuah gambar seperti ini yang kamu perhatikan. Ada A, B, C, D, terus ada E, O, ada E, F. Panjang AB, dia panjang AB 6 cm, panjang EO 8 cm, panjang EF 9 cm. Tentukan volume dan luas permukaan dari bangun ruang pada gambar tersebut. Volume limas adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tinggi ini adalah tinggi dari limas. Alas ini adalah berbentuk persegi, sehingga volumenya sepertiga dikali luas alasnya adalah sisi kali sisi. Terus kita kali dengan tinggi dari limas. Atau ini sama artinya sepertiga dikali dengan AB dikali dengan BC dikali dengan tinggi. Tingginya adalah EO. Sehingga ini sepertiga dikali AB tadi berapa? 6. 6 kali 6 kali EO. EO kita 8. Sepertiga kali 6 kali 6 kali 8 itu sama artinya 288 dibagi 3. 288 adalah hasil dari 6 kali 6 kali 8. 288 bagi 3 sama hasil dengan 96. Maka volume limas adalah 96 cm kubik. Ingat, volume selalu pakai cm kubik. Lalu bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaan limas, luas alas ditambah dengan luas tegak dikali N. N ini cukup dikali dengan luas tegak saja. Nanti baru kamu tambahkan alas dengan sisi tegak. Alasnya itu tadi berbentuk persegi. Kalau persegi berarti sisi kali sisi. Tambah sisi tegaknya. Sisi tegak itu berbentuk segitiga. Nah, segitiganya itu kalau kamu perhatikan ini segitiga BCE. Berarti antara segitiga BCE, alasnya adalah BC. Tingginya adalah EF. Nah, kalau kita perhatikan tadi ini yang dimintakan luas segitiga, luas tegak. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kita BC, BC-nya adalah sama dengan AB. Sehingga di sini luas alas kali tinggi bagi 2 dikali dengan 4, karena segitiganya ada 4, depan, kanan, kiri, belakang. Maka ini kali 4. Nah, sisinya tadi di sini adalah AB dikali dengan AB. Terus tambah alasnya. Ini tadi dia BC. Alas BC dikali sama tinggi segitiganya. Tinggi segitiganya adalah EF. Maka di sini kita kali dengan EF bagi 2 dikali 4. AB kita, panjang dari AB itu sama dengan panjang BC. Sehingga BC itu adalah 6. AB 6. Kita masukkan sini AB 6 kali 6. Terus ini tambah AB sama dengan BC tadi ya, 6 kali EF. EF kita nih deh, EF berapa? 9.
Berarti ini kita kali 9 per 2 kali 4. Yang sebelah kiri ini hasilnya 36. Terus kalau ini mau kita bagi juga bisa nih. 4 bagi 2, 2. Sehingga di sini 6 kali 9 kali 2. Berarti 6 kali 9, 54 kali 2 berarti 108. Sisanya 36 ditambah dengan 108. Berarti jawabannya 144. Luas permukaan berarti sentimeter kuadrat. Sekarang contoh kerucut. Contoh kerucut pada gambar ada sisi A, B, terus C, O. Panjang dari OB 7, itu adalah jari-jari. Panjang dari OC adalah 12, itu adalah tinggi kerucut. Panjang dari BC adalah 13, BC ini sisi miring, selimut adalah 13. Yang ditanya adalah volume dan luas permukaannya. Kita cari dulu. Volume kerucut. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kerucut luas alasnya berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Maka ini berubah menjadi 1/3 dikali dengan pi kali R kali tinggi. Tinggi. Perhatikan dulu R kita. R kita itu OB. OB-nya adalah 7. Berarti pi kita bisa menggunakan 22/7 kali R. R kita tadi OB, OB-nya adalah 7. 7 kali lagi R, 7 kali lagi T. T kita adalah OC. OC-nya adalah 12. Maka dapat kita angkanya seperti ini. Ada yang bisa kamu bagi kan angkanya? 7 bagi dengan 7, 1, 1. Lalu ada lagi angka yang bisa kamu bagi, 12 dengan 3. 12 dengan 3 dapat 4. Ini 1. Jadi sisa yang bisa kamu kalikan adalah 22 kali 7 kali 4. Ini 22 kali 7 kali 4. Karena di bawahnya udah 1, jadi nggak perlu kamu bagi lagi. Sisanya 22 kali 7 kali 4. Hasilnya 616. Satuan, ingat kalau volume satuannya adalah cm3. Karena di sini dia pakai senti, maka di akhirnya cm3. Itu adalah volume dari kerucut. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alas berbentuk lingkaran, maka pi kali R kali R. Luas selimut adalah pi kali R kali S. R kita tadi adalah OB. OB, panjang OB adalah 7. Sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan. S adalah sisi miringnya. Sisi miring adalah yang ini, BC atau AC. Ada nilainya adalah 13. Berarti kamu bisa tinggal masukin angkanya aja. Pi 22/7 dikali R 7 dikali R lagi 7. Ini untuk yang alas. Yang ini. Pisahkan, tambah. 22/7 yang pi kali lagi R-nya 7 kali S. S kita tadi adalah 13. Kamu kalikan masing-masing atau ada yang bisa dibagi, kita bagi. 7 bagi dengan 7. Habis 1. Sisa 22 kali dengan 7. Lalu ini tambah. Bisa ditambah
22 per 7 kali 7 kali 13. Nah, ini bisa kamu bagi 7 dengan 7. Sisanya 22 dikali dengan 13. Nah, kamu kalikan masing-masing kiri berapa, kanan berapa, lalu kamu tambah. 22 kali 7. Hasilnya 154. Tambah 22 kali 13. Hasilnya 286. Lalu baru kamu tambah, kiri kanan ditambah. Hasilnya 10, 1, 13, 14, 1, 3, 4. Berarti 440. Luas satuannya adalah persegi. 440 cm persegi. Itu adalah luas kerucut. Sekarang contoh tentang bola. Diketahui sebuah bola seperti ini dan garis dari titik tengah sampai ke ujung bola itu 21. Ini merupakan jari-jari. Tentukan volume dan luas permukaannya. Volume bola, ini dia rumusnya 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Ada 3 r-nya ya. Di sini r kita adalah 21. R kita adalah 21, sehingga pi kita bisa menggunakan 22/7. 4/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R kita adalah 21 kali 21 kali 21. Ada 3 ya, jangan lupa. Lalu kita bagi yang bisa kita bagi. Kita bagi di sini 3. 3 dengan salah satu 21-nya. 3, 21, sisa 7. Terus ini bisa kita bagi 7 lagi. 7 dengan 21, sisa 3. Maka yang bawah udah habis kan? Maka ya sisanya yang bagian atas yang kamu kalikan. 4 kali 22 kali 21 kali 3 kali 7. Kalikan semuanya. Hasilnya 380 808. Volume berarti cm3. Lalu bagaimana dengan luas permukaannya? Rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali pi kali r kali r. R kita tadi udah ada nih, dia 21 R ya. Berarti pi kita adalah 22/7 sama. Berarti tinggal kamu masukin aja angkanya. 4 kali 22/7 kali 21 kali 21. Lalu pembagian untuk menghilangkan angka bagian bawah. 7 bisa kita bagi dengan 21. Sisanya 3. Berarti bagian bawah sudah nggak ada. Sisanya yang kamu kalikan adalah 4 kali 22 kali 21 kali 3. Maka hasilnya adalah 5544 cm persegi. Luas ya, kalau luas berarti pangkat 2. Maka inilah volume dan luas permukaan bola dengan jari-jari 21.